Haramani rizki, terhalangnya rezeki. Kalimatnya demikian. Haramani rizki, itu terhalangnya dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami bahwa rezeki sebagaimana kita ketahui bukan berwujud hanya harta benda, bukan berwujud hanya kekayaan semata, bukan berwujud hanya permata ataupun emas kemudian yang kita tumpuk-tumpuk kemudian kita tata, bukan itu. Tapi pada dasarnya yang namanya rezeki, semua yang meliputi apa saja di dalam hidup itu adalah rezeki, karena nikmat di dalam hidup itu adalah rezeki. Maka kalimat di sini kalimat yang sempurna. Maksud dari dosa menghalangi dari rezeki itu meliputi semuanya, mulai dari rezeki harta benda, nikmat di dalam hidup, ketenangannya, nikmat-nikmatnya dengan segala apa saja. Semakin dosa itu banyak, maka terhalangnya dari rezeki semuanya itu. Maksudnya demikian. Selama kemudian kita memohon ampun, dosa itu tidak berbahaya. Karena ada hadis yang paling kita suka dan cocok banget gue dewek. Hadis itu panjang, berbicara masalah tentang keluasan rahmat Allah. Di dalam hadis qudsi itu menyebutkan adnaba abdun danba. Suatu kali hambaku berbuat dosa dengan satu dosa. Lantas hamba itu mengetahui dia memiliki Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lantas hamba itu berkata, ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian selang waktu yang lama, dia mengulang lagi perbuatan dosa lagi. Tapi dia kemudian mengetahui, kemudian dia memohon ampun kepada Allah lagi. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Lantas kemudian selang berapa waktu lama pula, dia mengulang dosa lagi. Sampai-sampai dia mengetahui dia memiliki Allah yang mengampuni dosa dan mengazab dosa. Lantas kemudian hamba itu berkata, ya Allah, ampunilah aku. Dijawab nang Allah. Ini hadis yang paling yang senang. Sampai kayaknya senang. Kata Allah, i'mal masyi'ta. Silakan kalian berbuat apa saja bebas. Kalimatnya demikian. Silakan kalian semuanya berbuat apa saja bebas. Ana aghfirul laka dunuba jami'a. Aku tetap akan mengampuni dosa-dosamu. Menurut Imam An-Nawawi, sekalipun seorang hamba mengulang dosa dengan 1000 atau bahkan 1.000.000 dosa, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luasnya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadarilah, semua manusia yang ada di, atau mungkin kita semuanya lah, yang berada di musola yang mudah-mudahan diberkahi ini, kita semuanya menyadari dosa yang kecil, dosa yang besar, nampak ataupun tersembunyi, yang kita lupa ataupun yang kita ingat, semuanya banyak, tak terhitung. Kalaupun seandainya kemudian kita ambil jumlah pasir yang ada di lautan sana, lantas kemudian kita menghitung dosa-dosa yang telah kita lakukan, pasirnya itu habis, dosanya masih tersisa. Artinya ini menunjukkan bahwa Allah maha pengampun dari segala dosa. Sekalipun dosa itu memiliki dampak. Dampak yang pertama, terhalangnya dari ilmu. Seperti ini, ilmu mau diomongna, sampean ngaji, kalau kemudian dimaksud mendapatkan ilmu, sampean mendapatkan kajian seperti ini mungkin. Kemudian panjenengan mengetahui tentang dampak-dampak dosa. Besok kemudian panjenengan tambah beriman, tambah bertakwa, tambah beramal soleh, jenengan ilmu yang bermanfaat. Jenengan itu ilmu. Tapi sampean hadir, mendengarkan pula, masuk pula ke dalam hati, masuk pula kemudian melalui telinga. Tapi besok kemudian masih sama, tidak berubah, tidak beramal soleh yang banyak. Tidak banyak bertobat kepada Allah. Jenengane orang untuk ilmu, terhalangnya ilmu. Maksudnya demikian. Maksud dititeni dewek termasuk terhalangnya ilmu apa tidak. Jangan-jangan terhalangnya ilmu sehingga seakan-akan perubahan demi perubahan tidak ada. Tapi dosa kemudian bertambah. Kan eman-eman. Maksudnya demikian. Sampai-sampai
Sampai-sampai sakautu illa waqi, qala Imam Asy-Syafi'i, berkata sekarang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i, sakautu illa waqi, aku pernah mengadukan tentang jeleknya hafalanku. Ini jenisnya gue bocah pondok ya. Aku mengadukan kepada Al-Waqi tentang yaitu jeleknya hafalanku. Kata Imam Asy-Syafi'i. Wa arsadani ila tarkil ma'asi. Dan dia Al-Waqi memberi nasihat. Kalau Anda menghafalkan ayat Al-Quran, hadis, senantiasa susah untuk dihafal. Atau kemudian engkau hafal tapi kemudian besoknya lupa. Kata Al-Waqi, maka tinggalkanlah perbuatan maksiat semuanya. Kata Al-Waqi seakan-akan mengacu kepada pengertian yang namanya dosa menjadikan manusia terhalangnya dari ilmu. Wah, panjenengan jadi ini. Kalau Anda kemudian keluar dari musola setelah kajian, bertambahnya iman, bertambah ketakwaan, kemudian banyak niat untuk banyak beramal soleh, banyak memohon ampunan kepada Allah, kesenangannya tidak terhalangnya ilmu. Tapi kalau tidak mendapatkan itu, kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang terhalang dari ilmu karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu seperti itu. Lantas kemudian, sekarang yang kedua. Tadi kan yang pertama terhalangnya ilmu. Waminha, yang kedua adalah haramani rizki. Terhalangnya rezeki. Kalimatnya demikian. Haramani rizki, itu terhalangnya dari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu dipahami bahwa rezeki sebagaimana kita ketahui bukan berwujud hanya harta benda. Bukan berwujud hanya kekayaan semata. Bukan berwujud hanya permata ataupun emas, kemudian yang kita tumpuk-tumpuk, kemudian kita tata. Bukan itu. Tapi pada dasarnya yang namanya rezeki, semua yang meliputi apa saja di dalam hidup, itu adalah rezeki. Karena nikmat di dalam hidup, itu adalah rezeki. Maka kalimat di sini, kalimat yang sempurna. Maksud dari dosa menghalangi dari rezeki, itu meliputi semuanya. Mulai dari rezeki harta benda, nikmat di dalam hidup, ketenangannya, nikmat-nikmatnya dengan segala apa saja. Semakin dosa itu banyak, maka terhalangnya dari rezeki semuanya itu. Maksudnya demikian. Nah, wafil musnad Imam Ahmad, disebutkan dalam hadis Imam Ahmad. Hadis Imam Ahmad. Di sana disebutkan, innal abda, sesungguhnya hamba, la yuhramu ar-rizqa bidzanbi yusibuh. Sesungguhnya hamba itu betul-betul akan terhalang rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidzanbi, dengan dosa yang ia lakukan. Kata beliau di dalam musnadnya bahwasanya seorang hamba betul-betul terhalang dari rezekinya, itu karena dosa yang ia lakukan. Wa kamma anna taqwa, sebagaimana kita ketahui yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mujallibatun rizki, akan mengumpulkan rezeki. Sehingga dengan takwa akan mengumpulkan atau kemudian menghimpun semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau kita melihat kemudian di sini. Fatarku taqwa, maka meninggalkan takwa, mujallibatun lil fakri, maka akan mengumpulkan kefakiran. Takwa mengumpulkan rezeki, meninggalkan takwa mengumpulkan kefakiran dan kemiskinan dan kesusahan. Tapi kalaupun demikian, mukmin yang susah, mukmin yang miskin, mukmin yang mungkin tidak ada, bukan berarti itu bagian dari siksa. Ya, memang itu bagian dari dosa, tapi itu merupakan kafarat dari dosa-dosa. Karena yang jenengane mukmin janjane apa bae sing menimpa kepada seorang mukmin, mulai dari penyakit, sakit yang diderita tidak kunjung sembuh, kesusahan yang sampai mengundang air mata, tidur di dalam rumahnya kemudian susah karena banyak masalah yang diderita. Semuanya itu bagi seorang mukmin, kalau konteksnya mukmin, maka itu adalah kafarat dari dosa-dosa. Sampai kalau dia berjalan kemudian tertusuk kakinya dengan duri, merupakan bagian dari kafarat di dosa. Disampaikan dengan melaku kecocok peding atau mungkin kesandung
atau mungkin kemudian kena duri yang menancap pada bagian tubuh ataupun kaki, ini merupakan kafarat bagi dosa. Sampai melakukan 5, sing cocok berarti sing diampuni oleh Allah dosanya. Wah, masya Allah ya. Itu masya Allah. Kalau menurut hadis ya. Sekalipun kalau dalam kalimat ini terhalangnya rezeki. Istajallaba rizqa bimisli tarkul ma'asi. Sebagaimana pula akan mengumpulkan rezeki dan pula akan meninggalkan rezeki, yaitu perbuatan maksiat, dan juga meninggalkan maksiat atau kemudian takwa betul-betul akan menghimpun semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu pada surat At-Talaq ayatnya ayat 2 dan 3. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja." Sungguhnya siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka dia Allah akan menjadikan dirinya mahraja, solusi jalan keluar untuk mendapatkan rezeki yang ada di dalam kehidupan dunia, atau solusi dari segala permasalahan hidup. Kalimatnya siapa saja yang bertakwa kepada Allah. Artinya dosa akan menghalangi manusia dari rezeki. Di antaranya demikian.